Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Hayatul Nikmah SPD, guru SD Negeri Karanganyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, mari kita awali dari modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dari peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri sebagai guru. Apa kita nanti di masa depan? Dalam hal ini, kita mempelajari 3 hal. Pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka, yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung kepada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensinya mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu guru hebat, yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya nanti? Kita tentu memahami konsep dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Modul kedua, di sini kita mempelajari tentang mendidik dan mengajar. Ada 3 hal yang kita pelajari. Pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul ketiga yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang akan kita pelajari, yaitu tentang kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, tentang kodrat murid. Segala perubahan yang terjadi pada murid selalu dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan.
Selanjutnya asas trikon tentang kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak Ibu guru hebat, modul keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam hal ini, kita akan belajar tentang budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya adalah teori konvergensi. Teori konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Selanjutnya, modul kelima yaitu tujuan akhir seluruh proses pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman merdeka belajar dari saya. Setelah mengikuti pemahaman paparan merdeka belajar ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera atau mengisi pada kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman belajar merdeka ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian, terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.